Part 6, ternyata Sari. Setelah 7 hari ibu pergi. Bapak selalu membawa kemanapun beliau pergi, karena bapakku ini mau tak mau harus menjadi bapak sekaligus ibuku, seolah bapak benar-benar menjagaku selama 7 hari seminggu, 24 jam non-stop. Beliau memberikan perhatian ekstra di sela-sela kesibukannya yang menggunung. Matahari yang membuatku tenang, karena begitu matahari muncul tampaknya makhluk-makhluk itu enggan menggangguku, hanya tampak 1 atau 2, tapi mereka mengacuhkanku. Tapi begitu bulan datang, dan gelap mulai menyelimuti langit, teror demi teror saya dapati. Seperti kepala tanpa tubuh di atas lemari, potongan tubuh manusia di dalam kulkas, hantu perempuan di kolong kasur, ketukan di jendela kamar, itu semua membuatku trauma dengan gelap. Saya tidak akan menceritakan semuanya. Bukan karena saya lupa, saya masih ingat itu semua, tawa lengking bergema mereka, bau anyir darah mereka, bau busuk, dan tatapan mata mereka. Kalian mau coba? Jangan tertawa, besok akan saya tunjukkan mereka padamu, ya kepadamu yang membaca ceritaku. Minggu pagi, Bapak harusnya libur dan menemaniku di rumah. Karena hari biasa Bapak membawaku ke kantor beliau sesudah pulang sekolah. Tapi hari ini Bapak harus pergi dan tak bisa mengajakku, karena masih pagi, saya sedikit tenang di rumah, ditemani Mbok Nah. Saya bermalasan sambil menggambar di kasur, lama sekali saya menggambar, sampai-sampai saya tidak mendengar Sari yang sedang depan kaca menyisir rambutnya sambil bersenandung Jawa. Sari, Rizal. Kamu kok gak pernah main, aku gak punya temen tau. Sari, maaf ya Rizal, aku gak bisa main sama kamu kemarin. Kenapa emang? Sari, temen-temenku marah sama ibumu, aku udah ngelarang, tapi mereka banyak, mereka. Kenapa sih? Kataku dengan bingung. Saya belum mengerti sama sekali dengan yang dimaksud Sari kala itu. Sari mendekatiku, dan menyentuh keningku dengan tangannya. Kamu merem, saya menurutinya. Entah apa yang dilakukannya. Tapi dia seperti membawaku ke peristiwa lalu, saya tidak akan diceritakan di sini, karena terlalu menyakitkan, saya hanya menceritakan bahwa ibu saya dicelakai makhluk-makhluk itu. Saya bisa melihat ibu berdarah-darah di atas jok mobil yang menabrak pembatas jalan. Sari mengembalikan penglihatanku, dia menatapku. Kenapa dengan mereka, kenapa jahat dengan ibuku? Sari, ibumu merusak rumah kami Risa. Tapi ibu gak tahu. Ibu gak sengaja. Sari, Rizal, ibumu sudah meninggal, maafkan aku Rizal. Saya hanya menggeram tertahan, menangis dan entah seperti marah, emosi. Kamu itu siapa? Kamu juga seperti mereka kan? Kenapa kamu gak kelihatan asrem? Sari, aku Sari, cuma aku gak benar-benar hidup kayak kamu Rizal. Sari, aku bukan hantu, dari orang yang udah mati. Aku Kori dokter aku yang pernah hidup. Saya semakin tak paham dengan yang dibicarakan Sari. Rizal, besok kamu akan mengerti, aku janji akan menemanimu terus, aku temanmu selamanya kan. Iya Sari, kamu temanku, tapi kenapa kamu gak serem? Sari, aku temanmu Rizal, makanya aku gak ganggu kamu, aku gak mau nakutin kamu. Tapi kenapa hantu-hantu itu serem? Sari, mereka memang jahil, suka mengganggu, tapi mereka satu rumah denganku, mereka gak akan menyakiti kamu lagi, mereka hanya suka sama kamu, kamu anak istimewa. Aku belum ngerti Sari, aku bingung. Sari, aku bakal nyeritain semua ke kamu Rizal, kamu besok akan paham. Janji, Sari, janji. Sari menceritakan dirinya panjang lebar, saya gak mengerti sama sekali apa yang diocehkan dia. Tapi saya mulai paham dengan seiring bertambahnya usiaku. Sari adalah Kori, pasangan gaib dari Sari yang pernah hidup di masa lalu. Sari menceritakan kalau dia lahir di Blora, ayahnya juga seorang pejuang kemerdekaan, dia meninggal tahun 1915. Di masa hidupnya Sari sering berpindah rumah. Sampai akhirnya bertempat di rumah yang kami tempati kala itu. Keluarga Sari dibunuh oleh Belanda yang mengetahui bahwa ayah Sari adalah pejuang yang sering memimpin gerilya para penduduk.
Sebelum dibunuh, Sari melihat ibunya diruda paksa dan disiksa hingga mati. Sari melihat langsung bagaimana ayahnya dibunuh dengan cara menyayat lehernya dengan pisau berkarat, sampai akhirnya Sari meregang nyawa karena ditenggelamkan di dalam sebuah tong berisi air. Mereka dibunuh secara keji oleh Belanda untuk menunjukkan kekuatan mereka dan menakut dua pejuang. Akhirnya mayat mereka dimakamkan warga sekitar di halaman belakang rumah yang ditempati keluargaku saat itu. Tanpa nisan dan hanya ditandai dengan pohon nangka dan asam yang belum ditebang belum lama ini. Sari berkata karena tidak mendapatkan pemakaman yang layak, banyak dokter korban pembunuhan selain keluarga Sari juga menjadi gentayangan. Jin-jin yang bergentayangan itu sering mengganggu warga dan penghuni rumah dinas ini dokter waktu ke waktu. Rumah ini menyimpan banyak memori negatif yang membuat auranya jelek. Rumah ini menjadi saksi bisu pembunuhan beberapa keluarga pejuang di masa lalu. Aku tidak pernah punya teman lagi sejak aku mati. Berjanjilah Rizal, kamu akan jadi temanku. Aku akan menjagamu hingga aku juga akan pergi menyusul setengah dari diriku yang sudah mati.